البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Dan terkhusus pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermajlis untuk mempelajari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu perkara adab. Karena sungguh agama kita agama yang sangat menjunjung tinggi adab dan akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka sepantasnya bagi setiap muslim, demikian pula para muslimah, dengan semakin lama dia mempelajari sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya semakin tinggi adab dan akhlak yang dia berhias dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis tadi, li utammima makarimal akhlak. Sehingga upaya kita adalah untuk berupaya menyempurnakan dan menyempurnakan. Untuk semakin memperbagus, sehingga tidak ada istilah yang namanya dalam majelis ilmu, saya sudah cukup, saya sudah tahu. Tidak. Bahkan bagi yang telah mengilmui, dengan bermajelis ilmu akan semakin kuat dan akan semakin bertambah kokoh ilmunya dan semakin bertambah kokoh dalam upaya untuk mengamalkannya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah hamba yang paling luas ilmunya dan paling tinggi ketakwaan dan adabnya, dalam keadaan demikian masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengucapkan Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan juga masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya ayyuhan nabiyyuttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Maka terlebih lagi kita. Oleh karena itulah hendaknya kita berupaya untuk menepis sejauh mungkin bisikan-bisikan syaitan yang menghalangi jalan kita dari menuntut ilmu.
dan berupaya untuk memperkuat diri dalam berupaya untuk mempelajari agama ini dan beramal dengannya. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita selesai dari bab yang pertama dari kitab Adabul Muslimah. Yang ada pertama ini terkait masalah hijab dan adab ketika seorang wanita keluar rumah, yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam 15 poin pembahasan. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab yang kedua, fil libasi wat tajammuli waz zinah, terkait masalah pakaian, tajammul dan berdandan, serta azinah perhiasan. Karena ketika perkara ini perkara yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia, terlebih lagi para wanita. Masalah pakaian, masalah berhias, berdandan. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslimah mengilmui bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula bimbingan Rasulnya terkait permasalahan tersebut, sehingga dia dalam mengupayakan tiga hal tadi betul-betul mencocoki adab yang dibimbingkan di dalam Islam. Bukan sekadar menjadi seorang muslimah yang latah, muslimah yang hanya mengikuti keumuman manusia, terlebih lagi mengikuti gaya-gaya orang-orang kufar wal musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingan yang sangat bagus bagi kita semua terkait masalah pakaian, demikian pula masalah perhiasan, serta apa yang hendaknya kita upayakan dan kita pilih dari sekian banyak pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Demikian pula pada ayat yang lain di surat Al-A'raf, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Pada ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bimbingan tentang tujuan kita memakai pakaian, dan juga diingatkan bahwasanya pakaian merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan juga makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah berikan pakaian sendiri-sendiri. Ada pakaian yang sifatnya menempel terus, tidak berganti-ganti, seperti yang Allah berikan kepada jenis-jenis binatang dengan bulu-bulu mereka, baik domba ataupun unta ataupun sapi dan binatang-binatang yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pakaian bagi mereka untuk melindungi diri dari panas dan dari dingin. Dan terkait Bani Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan di sini, ya Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai sekalian anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libas, pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Yang ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pakaian kepada kita, yaitu yang pertama, yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat-aurat kalian. Kemudian yang kedua, warisha, dan sebagai perhiasan untuk kalian. Maka ketika kita memakai pakaian, ingat
bahwasanya tujuan di antara tujuan memakai pakaian ya ini. Yang pertama untuk menutup aurat kita, dan yang kedua sebagai perhiasan. Dan perlu diketahui ya ma'syaral muslimah hafizakunallah, bahwasanya di antara tujuan iblis la'natullah alaihi dan semua bala tentaranya adalah upaya untuk menjadikan Bani Adam mereka tersingkap auratnya, sebagaimana dulu mereka mengupayakan agar bapak kita Adam beserta ibu kita Hawa tersingkap auratnya. Pada kisah yang masyhur bagi kita semua, bagaimana iblis berusaha untuk mengeluarkan bapak kita Adam dan Hawa dari surga dan berupaya untuk menyingkap aurat mereka. Padahal mereka di dalam surga telah mendapatkan kenikmatan yang begitu agung dan tertutup auratnya. Dalam ayat di surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha." Sesungguhnya bagimu wahai Adam, engkau di surga ini tidak akan pernah merasakan lapar, wala ta'ra, dan juga engkau tidak akan pernah tersingkap auratmu selama memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan engkau tidak akan merasakan kehausan serta engkau tidak akan merasakan sakit. Ini keadaan beliau di surga dulu. Dan yang rajih, surga yang dulu ditempati Adam dan Hawa adalah surga yang kelak akan dihuni oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman di hari kiamat kelak, setelah tegaknya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Adam di surga tidak akan pernah lapar, tidak akan tersingkap auratnya, tidak akan merasakan haus, tidak pula akan merasakan sakit. Nah, iblis mengupayakan agar hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada Adam untuk bisa hilang, dengan memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan, memberikan godaan-godaan, sehingga tersingkap dan hilang aurat yang menutup Nabi Adam, demikian pula ibunda Hawa. Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana iblis menggoda dan menjadikan tujuan utamanya agar tersingkap aurat. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Perhatikan ayat yang agung ini, yang nanti akan ada korelasi sangat kuat antara apa yang diupayakan oleh iblis dengan apa yang diupayakan oleh para syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun manusia pada zaman sekarang ini. Syaitan menimbulkan was-was, yaitu membisikkan godaan-godaan kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar nampak dari keduanya apa-apa yang tertutup berupa aurat. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka libas, dan ini hukum asal manusia mereka apa? Hukum asalnya mereka itu dituntut untuk memakai pakaian. Dan syaitan menggoda di awal pertama kali, menggoda bapak kita Adam, demikian pula ibu kita Hawa, agar tersingkap auratnya.
dan syaitan telah berhasil untuk menggoda keduanya. Sehingga betul Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon yang dilarang kemudian memakan dari buahnya sehingga tersingkaplah aurat dari keduanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita semua sebagai anak keturunan Adam, jangan sampai terfitnah oleh syaitan. Dalam firman-Nya, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai sekalian Bani Adam, jangan sampai syaitan menipu kalian sebagaimana telah mengeluarkan bapak kalian dan ibu kalian yaitu Adam dan Hawa dari surga. Terlepas dari keduanya pakaiannya dan terlihat dari keduanya auratnya. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya syaitan dari generasi ke generasi mulai yang awal yaitu iblis, tujuan utamanya adalah untuk manusia ini lupa dari hukum asal mereka yaitu yang diperintahkan memakai pakaian yang menutup aurat. Dan diupayakan dengan semua cara agar tersingkap aurat-aurat manusia. Dan sungguh dari masa ke masa kita merasakan bagaimana masalah pakaian ini termasuk di antara permasalahan yang butuh untuk kita betul-betul memperhatikannya. Karena kita lihat sekeliling kita yang ada adalah keprihatinan dan keprihatinan ketika pakaian kaum muslimin lebih condong kepada pakaian orang-orang kufar yang notabene mereka adalah pasukan-pasukan iblis. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kaum muslimin dari pakaian yang syar'i sehingga terlihat aurat-aurat mereka sebagaimana dulu iblis mengupayakan agar Adam dan Hawa terlihat auratnya. Maka pembahasan perkara libas, perkara pakaian merupakan perkara yang tidak sepele. Untuk kita mengetahui pentingnya masalah libas, kemudian ketika kita juga memakainya kita tahu tujuannya dan kita mengupayakan pahala dalam menunaikannya. Baik. Setelah kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar manusia tersingkap auratnya dan meninggalkan pakaian-pakaian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai. Berarti kita harus menguatkan diri dengan apa? Dengan benteng ilmu dan juga mengokohkan terutama bagi anak-anak kita dan keturunan kita agar jangan sampai mereka termasuk dalam deretan orang-orang yang terkena godaan-godaan syaitan sehingga meninggalkan pakaian yang syar'i menuju pakaian orang-orang kafir yang menampakkan aurat-aurat mereka terkhusus para wanitanya. Dan kalau kita perhatikan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan libas, menurunkan pakaian ini padanya hikmah yang agung. Telah kita ambil dua hikmah utama tadi yaitu dalam firman-Nya libasan yuwari sawatikum warisha. Yang pertama adalah untuk menutup aurat dan yang kedua warisha sebagai hiasan yang dengannya manusia berhias. Dan dalam ayat di surat An-Nahl ditegaskan lagi wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kalian bisa mengeluarkan darinya perhiasan yang kalian pakai.
Kemudian hikmah yang ketiga dari diturunkannya pakaian bagi kita semua adalah untuk kita bisa menjaga diri kita dari panasnya cuaca. Sebagaimana pula sebagai sarana untuk melindungi diri kita dari dinginnya udara. Sebagaimana dalam ayat di surat An-Nahl, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian sarabil, itu jenis-jenis pakaian untuk melindungi kalian dari panas. Dan juga yang keempat dari hikmah diturunkannya pakaian terkhusus dalam peperangan, maka pakaian sebagai salah satu sarana untuk melindungi diri. Karena berbagai macam pakaian sesuai dengan kondisinya. Pakaian perang tentunya berbeda dengan kondisi pakaian ketika seorang berada di rumahnya. Nah, Allah katakan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah jadikan pakaian-pakaian yang bisa melindungi kalian dari serangan musuh-musuh kalian dalam medan perang, dari senjata-senjata. Ini 4 hikmah pokok diturunkannya libas yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, dan di antara yang paling pokok dan yang merupakan perkara wajib dari keempat tadi adalah poin yang pertama, yaitu yuwari sawatikum. Karena menutup aurat merupakan perkara yang wajib, sehingga ketika seorang memakai pakaian dengan niatan itu, maka padanya pahala yang dijanjikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada poin pembahasan pertama secara khusus, yaitu wujubu satril aurat, wajibnya menutup aurat. Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Telah kita bahas tadi ayat di surat Al-A'raf ini, di mana faidah dari ayat ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua anak-anak keturunan Adam. Kemudian Allah memberitakan bahwasanya Allah telah menurunkan kepada kita semua pakaian. Di sini isyarat untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut, yang pakaian kita bisa berganti-ganti sesuai dengan kondisi. Dan ketika usang seorang bisa mencari yang baru lagi, berbeda dengan pakaian-pakaian yang ada pada binatang. Maka ini juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Adam. Seorang bisa memilih pakaian yang sesuai dengan keadaan. Ketika di musim panas, ketika di musim dingin, ketika berada di luar dan ketika berada di dalam rumahnya. Berbeda dengan pakaian yang diberikan kepada binatang-binatang yang mereka tidak bisa menggantinya. Maka kesyukuran penting. Terlebih lagi atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terkait masalah pakaian ini, kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada masa sahabat dulu ketika hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran tentang nikmat pakaian terkadang manusia lalai. Padahal perhatikan dulu, sebagian sahabat tidak memiliki pakaian kecuali 1 lembar. Ketika pakaian tersebut dicuci, maka dia harus berdiam diri di rumah, tidak bisa keluar karena tidak ada pakaian yang dipakai. Sebagiannya memakai pakaian ketika sujud, maka bisa tersingkap auratnya, bisa terlihat dari belakang. Makanya Nabi SAW perintahkan kepada para jamaah untuk jangan terburu-buru
mendongakkan kepala ketika sujud, dan sebagian yang lain ketika wafat bahkan tidak mendapati kafan yang cukup untuk menutupi sampai kakinya. Ketika kepalanya ditutup dengan kain itu, kakinya nampak. Ketika kakinya yang berupaya untuk tertutup, maka kepalanya akan nampak. Dan kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwasanya masalah pakaian pada masa itu tergolong sulit. Seorang hanya mendapati 1 lembar, 2 lembar dari pakaian yang dimiliki. Dan kita bihamdillahi tabaraka wa ta'ala memiliki banyak sekali pakaian-pakaian yang terkadang bahkan mencapai tingkatan israf, tingkatan berlebihan. Kenapa? Karena banyak dari pakaian yang akhirnya hanya sekedar ditumpuk, tidak dipakai. Sebagiannya memilih pakaian yang melebihi kebutuhan dari sisi harga, dan sebagiannya hanya untuk tafakhur dan takatsur, untuk berbangga-bangga dengan teman-temannya. Dan seorang muslim maupun muslimah dibimbing untuk menjauhi hal yang demikian. Untuk seorang memang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tapi tidak sampai kadar israf, tidak sampai kadar berlebih-lebihan dan tabdzir terkait masalah pakaian. Kemudian Allah khabarkan juga di sini yuwari sawatikum warisha. 2 hikmah pokok diturunkannya pakaian atas kita semua, yaitu untuk menutup aurat kita, yang itu adalah perkara wajib, dan warisha sebagai hiasan, yang itu merupakan faidah tambahan yang akan didapat oleh seorang hamba. Taib. Wa qala Allah Ta'ala wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika memuji hamba-hambanya, di antaranya adalah wal hafidhina furujahum wal hafidhat, yaitu laki-laki yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, demikian pula wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan setelahnya wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Setelah menyebutkan kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, demikian pula al-qanitin, demikian pula yang bersedekah dari kalangan laki-laki dan perempuan, yang bersabar dari kalangan laki-laki dan perempuan, al-khashi'in wal khashi'at, yang khusyuk dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, yang bersedekah dari kalangan laki-laki dan perempuan, was-shaimin was-shaimat, yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat, ini yang ditulis dalam kitab kita, yaitu yang menjaga kemaluan mereka. Dan menjaga kemaluan, langkah awalnya adalah dengan menutupinya, menutup dengan pakaian. Menutup dengan pakaian. Allah Subhanahu wa taala janjikan apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Bersama dengan mereka-mereka yang berzikir pada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak, Allah janjikan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azimah, dan pahala yang agung. Di antara yang dijanjikan adalah orang-orang yang menjaga farji mereka. Jangan sampai dilihat oleh
yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, dan caranya dengan libas, dengan memakai pakaian yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Wa an Muawiyah ibn Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Muawiyah ibnu Haidah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aurat-aurat kami apa yang boleh untuk apa? Untuk dilihat atau boleh untuk disingkap, dan mana yang tidak boleh. Ini makna mana timinha wa manadar, yaitu maksudnya ma yajuzu lana an nudhhirahu wa ma la yajuz. Yaitu bertanya, wahai Rasulullah, aurat-aurat kami ini mana yang boleh untuk terlihat dan mana yang tidak boleh. Ini makna mudahnya. Mana timinha wa manadar. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihfad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu dari tersingkap, atau jagalah auratmu dari apa? Melakukan jima'. Dan makna yang awal lebih kuat, yaitu jagalah auratmu dari tersingkap. Illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk, kecuali dari pandangan istrimu atau budak-budak yang engkau miliki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bab maja'a fit ta'arri, dan juga Abu Dawud yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dalam bab maja'a fit ta'arri, bab tentang hadis-hadis yang datang tentang masalah bolehnya ta'arri, yaitu tidak memakai pakaian. Yaitu ketika apa? Ketika di hadapan istrinya atau budak perempuannya. Demikian pula Imam Tirmidzi pada bab maja'a fi hifdzil aurah, bab hadis yang datang tentang penjagaan aurah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Pada hadis ini sangat jelas perintah untuk menjaga aurah dan menutupinya, dan tidak diperbolehkan untuk disingkap aurat tersebut kecuali pada istrinya kalau dia seorang laki-laki, dan kecuali pada suaminya kalau dia seorang wanita. Kalau seorang wanita maka tidak boleh disingkap kecuali pada suaminya saja. Adapun pada budak laki-laki tentu tidak boleh. Adapun laki-laki pada dua golongan, yaitu yang pertama pada istrinya, dan yang kedua pada budak-budak perempuannya. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala terkait hadis ini, wal haqqu wujubu satril aurah fi jami'il awqat illa waqta qada'il hajah. Dan yang hak adalah wajibnya menutup aurat pada semua waktu kecuali waktu qada'il hajah, waktu buang hajat. Itu yang pertama. Yang di situ tentunya ketika seorang buang hajat, ya butuh menyingkap auratnya.
Nah, di sini menunjukkan bahwasanya asal dari kita itu ya diperintahkan untuk menutupi aurat, untuk memakai pakaian. Nah, kemudian wa ifdha'ir rajuli ila ahli. Dan juga yang kedua, waktu yang dikecualikan ketika dikecualikan di mana boleh untuk menyingkap auratnya yaitu ketika seseorang menggauli keluarganya, seorang laki-laki menggauli istrinya atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga wa indal husli, dan ketika mandi. Ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang menjadi kebiasaan orang-orang kufar, bahkan pada sebagian mereka sampai ada hari di mana mereka tidak memakai pakaian, atau sebagian mereka memiliki kebiasaan kalau sudah di rumah tidak memakai pakaian dalam kegiatan-kegiatan mereka. Ini merupakan perkara yang menyelisihi fitrah. Perkara yang menyelisihi fitrah. Karena hukum asal manusia yang fitrahnya masih lurus, mereka akan memakai pakaian. Dan sayangnya gaya-gaya orang-orang kufar terkadang diikuti oleh mereka-mereka yang menganggap dirinya modern, wal'iyadzubillah, mengkhususkan hari tertentu atau momen tertentu untuk mereka tidak memakai pakaian, dan terkadang didukung oleh ungkapan dokter-dokter kufar bahwasanya itu untuk kesehatan dan seterusnya. Itu adalah semuanya bisikan-bisikan dari syaitan, dan mereka semua adalah wakil-wakil syaitan untuk menyuruh manusia agar mereka meninggalkan fitrahnya, agar manusia tersingkap auratnya, wal'iyadzubillah. Ini tiga yang diperbolehkan untuk seorang menyingkap auratnya: ketika buang hajat, ketika melakukan hubungan suami istri, dan ketika mandi. Kemudian wajibnya menutup aurat, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa min jami'il ashkhas illa fi zaujati wal amah. Wajib untuk menutup aurat dari semua orang. Wajib menutup aurat dari semua orang kecuali pada istri dan budak perempuan. Ini kalau laki-laki. Adapun kalau perempuan maka wajib untuk menutup aurat dari semua orang kecuali pada suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara membuka aurat perkara yang sempit, bukan perkara yang luas. Tidak diperbolehkan seorang membuka auratnya kecuali pada hal-hal tadi, di waktu-waktu yang disebutkan tadi, dan kepada orang-orang yang dikecualikan tadi. Dan terkadang muncul pertanyaan, lalu bagaimana pada beberapa kondisi yang seorang terdesak untuk terbuka auratnya karena pengobatan dan yang lainnya? Maka itu perkara yang lain. Perkara yang lain yang syariat kita telah memberikan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Adanya masyaqqah, adanya keberatan akan mendatangkan kemudahan. Demikian pula ketika adanya sesuatu yang darurat, ada yang darurah, maka perkara yang haram diperbolehkan untuk diterjang sesuai dengan kadarnya. Seperti pada saat kelahiran, di mana bisa aurat dilihat oleh para bidan atau yang lainnya, oleh dokter. Maka dalam kondisi ini kondisi yang darurah, dan tentunya berupaya, yang namanya darurah berupaya untuk meminimalisir kadar keharaman yang diterjangnya.
Nah, karena sungguh pada masa-masa ini di antara hal yang menjadi keprihatinan bagi para wanita-wanita yang tidak melahirkan, ya kekhawatiran terkadang adanya tiba-tiba dokter laki-laki atau perawat laki-laki yang ikut masuk, nasallallahu al-afiyah, pada fasilitas-fasilitas umum. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kecilnya sifat malu yang ada pada sebagian manusia. Nah, sedikitnya sifat malu yang ada pada sebagian manusia sehingga sungguh sangat mengherankan adanya seorang laki-laki yang memposisikan diri untuk mengurus diri atau memasukkan dirinya pada profesi sebagai dokter kandungan. Dan ini menjadikan banyak musibah di tengah-tengah wanita muslimah. Nasallallahu al-afiyah. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila 'auratir rajul walal mar'atu ila 'auratil mar'ah. Hadis rawahu Muslim, bab tahrimin nadhar ilal aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id ini, la yanzuru ar-rajulu ila 'auratir rajul. Seorang laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Hadis ini didatangkan untuk menepis sangkaan bahwasanya sesama jenis boleh saling melihat aurat. Sebagaimana ini kebiasaan orang-orang kufar dari masa ke masa. Nah, sebagian menyangka bahwasanya kalau sesama jenis tidak masalah saling melihat auratnya. Padahal Nabi SAW telah menegaskan la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat sama laki-laki dan tidak boleh wanita melihat kepada aurat sesama wanita. Dan ternyata kebiasaan atau pola pikir tadi bahwasanya kalau sesama jenis tidak masalah untuk saling melihat itu memang diwarisi dari zaman dahulu. Pada masa Nabi Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kanat Banu Israil yang tasiluna uratan, yang dzuru ba'duhum ila aurati ba'din. Adalah dulu Bani Israel mereka kalau mandi itu mandi rame-rame, mandi bersama-sama. Sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lain. Dan ini jelas kemungkaran yang pada masa sekarang semakin banyak yang seperti ini, kembali kepada perilaku jahiliyah, terutama orang-orang kafir, dan terkadang pada sebagian kaum muslimin yang menganggap dirinya modern. Dan juga sayangnya terkadang pada sebagian fasilitas-fasilitas umum seperti toilet-toilet umum condong untuk mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. Tempat-tempat untuk toilet terutama bagi bagian laki-laki. Dulu Banu Israel demikian, dan Nabi Musa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala telah jaga. Sehingga Nabi Musa tidak pernah ikut mandi bersama mereka walaupun belum diangkat menjadi nabi. Oleh karena itulah disebar desas-desus bahwasanya Nabi Musa ini memiliki kelainan, memiliki penyakit pada kemaluannya sampai mereka menyakiti dan menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang sangat buruk, yaitu tidaklah Nabi Musa enggan mandi bersama kita kecuali karena beliau adalah adzar, yaitu seorang yang memiliki penyakit pada kelaminnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membela nabinya, dan menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tidak sebagaimana mereka sangkakan.
Sehingga suatu ketika Nabi Musa sedang mandi sendirian dan meletakkan pakaiannya di atas batu, tiba-tiba batu tersebut lari dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Batunya lari membawa pakaian Nabi Musa, kemudian melewati orang-orang dari kalangan Bani Israel yang sedang mandi, dan mereka bisa melihat ternyata Nabi Musa dalam keadaan sempurna, tidak ada penyakit, tidak cacat sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yang membelanya. Dan terkait keadaan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi orang-orang yang menyakiti nabinya sebagaimana mereka telah menyakiti Nabi Musa. Dan sampai kalian seperti orang-orang Bani Israel yang menyakiti nabinya, yaitu menyakiti Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhan palsu, yang Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan Nabi Musa dari tuduhan tersebut. Inti dari kisah ini yang dikeluarkan dalam As-Sahih, yaitu bahwasanya orang-orang kufar memang sejak dahulu mereka menyelisihi tuntunan Nabi yang sangat bagus ini, yaitu mereka terbiasa untuk sebagiannya melihat kepada sebagian yang lain pada auratnya. Maka hendaknya kita mendidik semenjak kecil, semenjak dini, agar anak-anak kita memiliki sifat malu, memiliki sifat malu untuk menutup auratnya. Membangkitkan sifat malu itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau sudah terlanjur pergaulan dengan mereka-mereka yang jauh dari sifat malu. Maka penting untuk senantiasa diingatkan anak-anak kita tentang masalah ini. Diingatkan untuk sisi malu, bukan hanya sekedar sisi takutnya saja. Karena kalau yang menjadi pendorong adalah rasa malu, insyaallah walaupun tidak ada ancaman dari orang tua, mereka akan menjaga auratnya dan tidak ingin dilihat oleh yang lain. Demikian pula wanita, walal mar'atu ila auratil mar'ah, tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, fihi tahrimu nadharir rajul ila auratir rajul al mar'atu ila auratil mar'ah wa hadza mimma la khilafa fihi. Ini menunjukkan bahwasanya haram laki-laki melihat kepada aurat laki-laki, dan demikian pula wanita melihat kepada aurat wanita. Dan ini perkara yang tidak ada khilafnya, berarti sepakat para ulama. Kalau sesama laki-laki saja tidak boleh, demikian pula sesama wanita tidak boleh, apalagi berbeda jenis. Maka ditegaskan oleh Imam Nawawi, wa kadar rajulu ila auratil mar'ah wal mar'atu ila auratir rajul haramun bil ijma'. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh melihat kepada aurah wanita, dan wanita kepada aurah laki-laki, ini haram berdasarkan ijma'. Kemudian Nawawi mengatakan, wa yustathna azaujan falikullin minhum an-nadhar ila aurati sahibih illa anna fi saw'ah ikhtilafan wal asahhu al-jawaz. Ini ilmu untuk kita belajar, untuk kita ketahui. Dikecualikan bagi pasangan suami istri, maka bagi masing-masing keduanya diperbolehkan untuk melihat kepada aurat pasangannya. Dan terjadi khilaf terkait masalah sau'ah. Yang dimaksud dengan sau'ah adalah apa? Aurat mughalladah, yaitu kemaluan. Apakah diperbolehkan saling melihat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, para fuqaha, dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wal asahu al-jawaz, dan yang sahih diperbolehkan. Tapi khusus bagi pasangan suami istri.
Ini pengecualian dari hukum yang Rasulullah SAW tegaskan pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Nah, adapun tentang batasan aurah yang wajib untuk ditutup dan batasan aurah yang seandainya tersikap itu tidak sampai tingkatan haram, insyaallah kita ambil pada poin pembahasan di fasal yang kedua, yaitu pada pembahasan haramnya menyingkap aurah kepada selain pasangannya. Karena di sana akan kita bahas batasan aurat laki-laki, aurat perempuan, demikian pula aurat perempuan ketika berada di tengah-tengah para perempuan, demikian pula ketika berada di tengah-tengah mahramnya. Sebatas mana yang diperbolehkan untuk tersingkap. Barakallahu fikum, insyaallah itu kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, yang jelas di sini perkara pakaian berarti menunjukkan perkara yang penting untuk diperhatikan. Nah, di antara hal yang penting terkait masalah pakaian untuk kita ingat kesyukuran. Kita bersyukur atas kemudahan pakaian yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, ihtisab. Kita mengharap pada Allah pahala ketika kita berpakaian dengan pakaian yang syar'i, terlebih lagi para akhwat, para ummahat. Di tengah-tengah zaman yang pakaian syar'i dan hijab syar'i betul-betul diperangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di negeri-negeri kafir telah dilarang. Sebagian negeri kafir mereka melarang hijab dan kita diberi kemudahan, maka bersyukur. Tidak ada yang mau menarik hijab kita. Nah, tidak ada yang melarang seorang wanita berhijab di negeri ini. Walhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan tersebut. Kemudian perbanyak rasa harap, karena sungguh menunaikan kewajiban itu perkara yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebatas pakaian yang mungkin keseharian seorang wanita berpakaian, setelah mengilmuinya kesehariannya ya berpakaian seperti itu. Tapi ada hal penting jangan sampai lalai, yaitu ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu kewajiban. Berharap pahala pada Allah, padanya pahala yang besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai suatu amalan yang dilakukan oleh hambanya melebihi amalan-amalan yang diwajibkan, sebagaimana dalam hadits qudsi. Dan ihtisab ini yang sering terluput dari kita-kita semua dalam masalah pakaian, terutama para wanita yang dalam masalah pakaian mereka memang dituntut untuk apa? Untuk ada perjuangan. Ada perjuangan memakai hijab yang syar'i ketika keluar rumah. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa istiqamah dan untuk bisa menunaikan adab-adab syariah dengan sebaik mungkin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.